Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentukkan BPUPKI oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting terkait pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan beranggota 62 orang. Rajitman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibagase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang bertempat di Gedung Chuosangi In atau Gedung Pancasila dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan seair, mari kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang dapat berubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ingin menyatakan akan membuka rapat penetapan dasar negara Republik Indonesia secara resmi. Saudara-saudara sekalian, siapapun di antara kalian yang memiliki usulan, silakan sampaikan pada forum. Saya memiliki usulan. Ya, silakan saudara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harap kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara sekalian, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud lisan maupun tulisan. Berikut rumusan secara lisan. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Sedangkan secara tertulis yaitu: pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Saya akui pendapat Bung sangat luar biasa, tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Apa Tuan tidak mendengarkan pernyataan dari Tuan Abu Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Saya sependapat dengan saudara Muhammad Jani. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan yang sesungguhnya dan telah mewakili keadaan Indonesia yang beragam agama. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas usulan-usulan yang telah kalian berikan. Mungkin begini saja rapat kita pada hari ini. Rapat akan kita lanjutkan besok. Adanya perbedaan pendapat antar kelompok menyebabkan situasi rapat menjadi kisruh dan kacau. Akhirnya sidang diberhentikan dengan hasil belum didapatkannya dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia. Kemudian sidang dilanjutkan pada keesokan harinya, yaitu pada
31 Mei 1945 di tempat dan di ruangan yang sama. Silakan. Saudara sebangsa dan seair, kita telah mengadakan rapat, namun belum juga mengerti terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul kembali untuk memutuskan hal yang sama, yaitu dasar negara. Silakan saudara Ben untuk menjelaskan kembali saudara kembali. Pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada perdebatan pada poin pertama. Baiklah, apakah ada usulan yang baru yang berkaitan dengan hal tersebut? Silakan saudara. Pada dasarnya, semua agama hanya tertuju pada satu yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Lantas mengapa kita masih memperdebatkan hal tersebut? Sedangkan masih banyak hal penting lainnya yang harus kita pikirkan. Merdeka! Tapi Bung, saya meyakini bahwa negara Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Kalau begitu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum Bung sendiri dengan anggota kelompok Bung? Kita di sini rapat berdasarkan musyawarah. Kalau misalnya Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silakan. Betul ada di sebelah sana. Sabar saudara-saudara sekalian. Kita telah mendengar pernyataan dari Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya lagi kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, kita lanjutkan saja pembahasan kita. Adakah yang lain yang diusulkan lagi? Saya pimpinan sini. Ya, silakan saudara semua. Saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan ide untuk dasar negara kita ini. Berikut asas-asas yang saya usulkan. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Terima kasih. Baiklah saudara-saudara sekalian. Kita telah mendengarkan usulan dari Bung Spong. Adakah yang lain yang memiliki usulan yang lain? Jikalau tidak ada usulan lagi, rapat kita tutup dan kita akan melanjutkan rapat besok hari. Terima kasih atas usulan dari saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Setelah Supomo menyampaikan usulannya mengenai dasar negara, sidang BPUPKI kembali dihentikan dan dilanjutkan kembali pada hari ketiga, 1 Juni 1945. Pada hari ketiga ini, Soekarno menyampaikan usulannya mengenai dasar negara. Terima kasih pada saudara-saudara sekalian karena telah dengan tenang mengikuti sidang pada hari ini. Kita telah berkumpul di ruangan ini kurang lebih selama 3 hari hanya untuk membahas sebuah dasar negara. Namun kita masih saja belum mendapatkan hasil dari dasar negara tersebut yang cocok untuk negara kita tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja memiliki ego dan lebih mementingkan kepentingan golongan sendiri dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang akan saya bacakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air. Maka harus ditanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan tujuan pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir, maka bangsa ini harus menjalin hubungan baik dengan negara lain dari segi ekonomi, sosial maupun politik. Hal ini merupakan dasar dari tujuan kedua, yaitu internasionalisme. Selanjutnya, budaya dalam negara kita adalah menemukan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai negara kedua.
Hal ini menjadi alasan untuk dia jaya sepakat. Setelah itu, kita tahu bahwa bangsa tidak perlu dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan kata merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat untuk kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita mengetahui bahwasanya kita adalah umat beragama. Maka dari itu, kita tidak hanya cenderung memiliki Tuhan dalam segi agama Islam, tapi harus mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia. Dan itu melambangkan Tuhan yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Merdeka! Merdeka! Tunggu sebentar saudara-saudara. Bagaimana usulan kita tentang Indonesia berlandaskan syariat Islam? Saya memiliki usulan. Bagaimana kalau pada waktu rehat ini kita bentuk panitia yang bertugas untuk melanjutkan pembahasan mengenai dasar negara? Baiklah saudara-saudara sekalian, berhubung kita ini menemukan titik terang kaitan dengan masalah ini, maka kita akan membuat sebuah panitia kecil yang akan membahas tentang hal ini. Setelah didapatkan beberapa gagasan mengenai dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno, kemudian dibentuk panitia kecil yang kemudian disebut Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan tujuan membahas persoalan-persoalan yang masih diperdebatkan karena belum didapatkannya kesepakatan utuh tentang dasar negara. Setelah masa sidang pertama, diadakan masa reses selama lebih dari 1 bulan. Selama masa reses, panitia kecil membahas rancangan pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar. Pada akhirnya, panitia kecil berhasil membuat rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang dibacakan pada sidang BPU PKI kedua. Sidang BPU PKI kedua dilaksanakan pada 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Bagaimana sidang didapat dari rapat yang telah dilakukan? Silakan sampaikan pada pemilik. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil yang kami dapatkan dari rapat yang telah kami lakukan yang berisi Piagam Jakarta. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke tempat ke depan pintu gerbang udara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Apakah setuju dengan isi daripada piagam negara tersebut? Setuju.
Baik, dengan suara bulat dari anggota rapat pada hari ini, kami menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Baik, kami selaku panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan Undang-Undang Dasar tersebut. Baiklah, saya selaku Ketua Panitia Kecil akan melaporkan hasil rapat yang telah kita dapatkan, yaitu yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan telah dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka! Merdeka! Adapun isi dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut yaitu yang pertama, wilayah negara Indonesia di Tengah Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor, Portugis, dan Pulau Sekitar. Yang kedua, bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Yang ketiga, bentuk pemerintahan kita adalah republik. Yang keempat, bendera kita adalah sang saka merah putih. Yang kelima, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Saya kembalikan ke Ketua BPUPKI. Baik, saudara-saudara sekalian, telah kita dengar usulan dari panitia kecil tadi. Maka daripada itu, gila hasil dari Undang-Undang Dasar Negara kita. Terima kasih kepada panitia kecil yang telah mau berusaha membuat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ini. Saya selaku pimpinan rapat mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara kalian yang mau memberikan usulannya yang berkaitan dengan penetapan dasar negara Indonesia. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Dengan keberhasilan panitia kecil dalam menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dianggap selesai dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 yang kemudian diganti dengan PPKI